Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta fisika dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin. Kembali lagi dalam video pembelajaran fisika bersama Rika Wulandara dengan materi efek Doppler. Pernahkah kamu mendengar suara ambulans? Tentu pernah dong ya. Pernahkah kamu perhatikan ketika ada ambulan datang dari kejauhan, bunyi sirenenya sudah terdengar oleh kita. Ternyata bunyi yang kita dengar berbeda dengan bunyi aslinya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan perbedaan frekuensi yang kita dengar dengan frekuensi aslinya. Nah, keadaan inilah yang disebut dengan efek Doppler. Check it out. Nah, inilah pencetus teori efek Doppler, Christian Johann Doppler, seorang ilmuwan fisika dari Austria. Menurut Johann Doppler, efek Doppler adalah peristiwa berubahnya frekuensi yang didengar oleh pendengar dari frekuensi sumber karena pendengar dan sumber saling bergerak. Di mana jika sumber bunyi dan pendengar semakin dekat, maka frekuensi bunyi yang terdengar pun semakin besar. Sebaliknya, jika sumber bunyi dan pendengar semakin menjauh, maka frekuensi bunyi yang terdengar juga semakin kecil. Inilah yang terjadi saat kita mendengar sirine ambulan. Saat ambulan mendekati kita, maka bunyi sirinenya akan semakin kuat. Sebaliknya, saat ambulan telah melewati kita, bunyinya pun semakin kecil. Semakin jauh ambulan dari kita, maka bunyinya semakin kecil dan akhirnya hilang. Ini rumus untuk menghitung efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, di mana Vp adalah frekuensi pendengar yang satuannya Hz, kemudian Fs adalah frekuensi sumber bunyi yang satuannya juga Hz, Vp adalah kecepatan pendengar satuannya m per s, kemudian Vs adalah kecepatan sumber bunyi yang satuannya juga m per s, dan V adalah kecepatan bunyi di udara yang satuannya juga m per s. Biasanya untuk V atau kecepatan bunyi di udara yang biasa digunakan di dalam soal itu 330 sampai 340 meter per sekon. Aturan-aturan ketentuan tanda plus minus yang digunakan yaitu yang pertama, jika sumber bunyi atau pendengar tidak bergerak atau diam, maka nilai Vp dan Vs selalu sama dengan 0. Kemudian nilai Vp bernilai positif jika pengamat mendekati sumber. Sebaliknya, bernilai negatif jika pengamat menjauhi sumber. Nilai Vs bernilai positif jika sumber menjauhi pengamat. Kebalikan dari Vp. Sebaliknya, Vs bernilai negatif jika sumber mendekati pengamat. Kalau tadi Vp semakin mendekati maka nilainya positif, sedangkan Vs mendekati nilainya jadi negatif. Baiklah, sekarang mari kita coba mengerjakan contoh soal berikut. Yang pertama, sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan peluit yang berfrekuensi 940 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun berfrekuensi titik
titik, titik. Nah, kita cari dulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal yang pertama adalah Vs, yaitu kecepatan sumber bunyi. Sumber bunyinya di sini adalah peluit dari kereta api yang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, ini kita ubah menjadi satuan standar, yaitu meter per sekon, sehingga diperoleh 20 meter per sekon. Kemudian tadi kereta api atau sumber bunyinya mendekati pendengar, maka nilai Vs bertanda negatif. Yang kedua ada Vp tadi. Vp adalah kecepatan pendengar. Dalam soal ini pendengarnya tidak bergerak, artinya diam, maka kecepatannya 0. Selanjutnya yang diketahui dari soal adalah Fs, yaitu frekuensi sumber bunyi. Peluitnya tadi mengeluarkan bunyi berfrekuensi 940 Hz. Dan yang terakhir adalah kecepatan bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon. Dan yang ditanya dari soal adalah frekuensi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun. Berarti itu adalah Fp. Nah, kita jawab. Kita masukkan rumus Fp sama dengan V ditambah Vp. Nah, karena di sini Vp-nya bernilai 0, maka tidak usah kita tulis, langsung V aja per V dikurang Vs. Vs tadi bertanda negatif karena sumber bunyinya mendekati pendengar. Kemudian dikali dengan Fs. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. V 340 per 340 dikurang 20 dikali 940. Nah, 340 per 340 yang ini dikurang 20, jadi 320 kali 940. Maka didapatkan Vp-nya sebesar 998,75 Hz. Oke, kita coba lagi ya soal yang kedua. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz saling mendekat dengan pendengar. Kecepatan sumber bunyi 40 meter per sekon dan kecepatan pendengar 50 meter per sekon. Nah, di sini sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah titik, titik, titik. Nah, kita cari dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama ada Fs. Fs bernilai 500 Hz. Kemudian Vs, nilainya 40 M per S. Nah, di dalam soal disebutkan bahwa sumber bunyi mendekat terhadap pendengar, maka tandanya adalah negatif. Kemudian Vp nilainya adalah 50 meter per sekon. Nah, di sini pendengar juga mendekat terhadap sumber bunyi. Jadi tadi disebutkan di dalam soal bahwa antara sumber bunyi dan pendengar sama-sama saling mendekati nih. Maka Vp bertanda positif. Nah, kemudian diketahui juga V, kecepatan bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon. Dan yang ditanya adalah frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar. Maka itu adalah Fp. Kita jawab Fp, masukkan rumus Fp sama dengan V plus Vp per V
minus Vs dikali Fs. Kita masukkan angkanya. V tadi 340 ditambah VP-nya 50, langsung aja kita tulis di sini 390 per V 340 dikurang Vs 40 dikali Fs-nya 500. Sehingga didapatkan 390 per 300 dikali 500. Dan hasilnya adalah 650 Hz. Oke, sudah paham dong ya. Semoga aja bisa membantu. Demikianlah tentang efek Doppler. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.